A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, betapa seringnya kita kesal terhadap makhluk yang satu ini. Kerjanya hanya menyusahkan dan membuat kita menderita. Mungkin di antara kita ada yang pernah bertanya, apa sih manfaatnya Allah menciptakan makhluk nyamuk selain untuk membuat manusia tersiksa, sakit, dan mati? Mungkin pertanyaan seperti itu kerap kali muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu adalah dengan tidak sia-sia. Semua pasti ada tujuannya. Semuanya diciptakan dengan penuh hikmah. Semuanya diciptakan dengan manfaat-manfaat yang dapat dipetik oleh manusia yang beriman dan berilmu. Demikian pula dengan nyamuk. Jika kita bicara tentang efek buruk yang ditimbulkan dari gigitan nyamuk, maka kita pun harus mempunyai pegangan satu ayat, yaitu boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, berikut adalah beberapa manfaat nyamuk. Namun sebelum videonya dilanjut, alangkah baiknya sahabatku semua luangkan waktu sejenak, ringankan tangan. Bagi yang belum tekan tombol like, silahkan tekan tombol like. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Semoga ini menjadi amal ibadah buat sahabat-sahabatku semua. Inilah beberapa manfaat nyamuk. Yang pertama adalah larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Yang kedua, membantu proses penyerbukan tanaman coklat. Hilangnya spesies nyamuk akan menghambat penyebaran dan penyerbukan coklat secara alami, membantu menyebarkan bakteri patogen. Sebagai rantai makanan spesies lain seperti kodok, cicak, bahkan ikan-ikan kecil, seterusnya hingga ikan besar yang rasanya nikmat untuk disantap manusia. Itu yang keempat. Yang kelima adalah sebagai indikator dini berbagai permasalahan kesehatan manusia. Nyamuk mampu mendeteksi perubahan suhu hingga derajat yang sangat kecil dan mendeteksi menyedot darah yang berbau asam, yaitu asam laktat dan asam urat, serta yang berbau kolesterol. Yang keenam, dapat menghisap darah kotor yang merugikan dalam tubuh kita, dan tubuh kita secara otomatis akan memproduksi darah baru lengkap dengan hemoglobin yang berkurang tadi. Yang ketujuh, dapat menusuk ujung-ujung saraf yang terletak di bawah kulit kita yang berfungsi sebagai pemicu kesehatan tubuh. Yang kedelapan, menciptakan perusahaan-perusahaan raksasa
yang memproduksi jenis-jenis obat nyamuk seperti obat nyamuk bakar, gel, lotion, semprot, elektronik, bahkan sampai penangkal berupa pabrik yang memproduksi kelambu. Yang kesembilan, terciptanya lapangan pekerjaan penghasil rezeki dan mampu mengurangi pengangguran jutaan orang melalui pabrik obat nyamuk, petugas penyemprot nyamuk, hingga petugas kesehatan yang mengobati korban gigitan nyamuk. Kemudian yang ke-10, memotivasi manusia untuk membuat temuan-temuan baru di bidang iptek seperti obat medis. Yang ke-11, mengurangi populasi mikroorganisme dan bakteri, terutama bakteri parasit yang terdapat pada air kotor. Yang ke-12, memotivasi manusia untuk hidup bersih, membuat manusia menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkotori. Yang ke-13, membuat manusia mengenal tidak nyamannya bila merasakan gatal dan apabila hingga jatuh sakit karena gigitan nyamuk. Membuat manusia menyadari betapa berartinya nikmat sehat, dan ketika kita menyadari ada yang mati karena gigitan nyamuk, kita menjadi semakin menghargai hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14, memberikan hikmah pembelajaran kepada kita tentang kesabaran dan lemah lembut terhadap tubuh kita dari efek gatal yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk. Yang ke-15, membawa hikmah, janganlah menyakiti atau menyusahkan orang lain dengan menghisap apa yang mereka miliki. Yang ke-16, membawa hikmah agar jangan hanya melihat bentuknya yang kecil, namun lihatlah juga dari manfaat besarnya yang tak terlihat. Yang ke-17, membawa hikmah akan kekuasaan Allah yang mampu menciptakan hewan yang lebih kecil sekalipun, seperti kutu-kutu yang hinggap di atas badan nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu. Yang ke-18, mempertebal keimanan pada keagungan Allah dan hinanya manusia agar tidak berlaku sombong, karena sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa menciptakan makhluk seperti seekor nyamuk, sekalipun seluruh manusia bersatu untuk membuatnya. Yang ke-19, menggambarkan betapa Allah sangat membenci kepada manusia kafir hingga Allah tidak mau memberikan kenikmatan yang hakiki kepada mereka walau sebesar sayap nyamuk. Hal ini disebutkan dalam hadis, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang setengguk sekalipun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-20, membawa hikmah agar berhusnuzon kepada Allah. Janganlah membunuh nyamuk yang secara kasat mata hanya membawa kerugian bahkan petaka. Namun berterima kasihlah kepada Allah dan kepada nyamuk yang telah mengirimkan nyamuk untuk memberikan manfaat kepada kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan. Jika sahabatku suka video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.